Kemudian yang ke-12 yaitu mad apabila ada permulaan surat dari Al-Quran, ya. Terdapat salah satu huruf dari huruf yang 8 ini. Apa itu? Nun, Qaf, Shad, Ain, Sin, Lam, Kaf, dan Mim. Maka bacanya disebut mad lazim harfi musyabba. Cara membacanya harus panjang 6 harokat. Supaya lebih jelas, kita lihat contohnya ya. Biasanya dalam awal surat kita sering mendapatkan ada ayat yang berisi hanya satu huruf, dua huruf, tiga huruf, dan seterusnya tanpa membentuk satu kalimat. Nah, itulah yang dinamakan mad lazim harfi, yang nanti sebenarnya ada dua jenis. Yang sekarang adalah yang dinamakan dengan mad lazim harfi musyabba, yaitu yang madnya musyabba. Musyabba itu artinya kenyang. Kenyang di sini maksudnya panjang. Panjangnya bagaimana? Panjangnya yaitu 6 harokat. Ya. Apa saja hurufnya? Ketika Anda menemukan di awal ayat, di awal surat ada huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim, maka itu dinamakan mad lazim harfi musyabba. Yaitu lam dibacanya 6 harokat. Alif lam, ya. Begitu juga dengan huruf sin di surat Yasin, maka dibacanya Yasin, gitu ya, panjang. Jadi yang perlu diingat adalah huruf-hurufnya. Huruf mad lazim harfi musyabba itu adalah nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Dan bisa kita hafalkan dalam satu kalimat yang terkumpul di sini, yaitu naquso asalukum, ya. Ini singkatan dari huruf-huruf harfi musyabba. Naquso asalukum, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Biar gampang mengingatnya ya. Huruf-huruf dari mad lazim harfi musyabba, ya. Nah, kemudian ada mad lain yang semisal mad lazim harfi musyabba, yaitu jenis yang ke-13, yaitu yang dinamakan dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, sama seperti tadi, ada dalam permulaan surat Al-Quran, ya, tapi di beda huruf. Kalau tadi itu hurufnya naquso asalukum, kalau ini hurufnya ha, ya, to, ha, ro, nah, ya, dapat disingkat dengan hayyun tohuro. Huruf-huruf yang ada di mad lazim harfi mukhaffaf, ha, ya, to, ha, ro, ya. Huruf-huruf mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau tadi itu musyabba artinya dikenyangkan, artinya panjang,
Kalau yang sekarang mukhaffaf. Mukhaffaf artinya ringan. Jadi bacanya cukup 2 harokat atau mad tabi'i saja ya. Perbedaannya cuma di hurufnya. Contoh ha mim ya, maka bacanya ha mim itu ya. Mimnya panjang, mimnya punya huruf musyabba, sedangkan haknya punya huruf mukhaffaf. Maka haknya 2 harokat, mimnya itu 6 harokat. Jadi bacanya ha mim gitu ya. Nah ini lamnya itu huruf musyabba, roknya itu huruf mukhaffaf. Maka roknya itu 2 harokat, lamnya 6 harokat. Contohnya alif lam ro itu. Begitu juga ya sin. Ya-nya itu huruf dari mukhaffaf, sinnya itu huruf dari musyabba. Maka ya-nya itu 2 harokat, sinnya itu 6 harokat. Bacanya yasin gitu ya. Seperti itulah apa yang dinamakan mad tentang huruf-huruf yang ada di awal surat dalam Al-Quran. Dibagi 2 jenis, ada mad lazim harfi musyabba, ada mad lazim harfi mukhaffaf. Musyabba itu yang panjang, artinya kenyang. Mukhaffaf itu yang ringan, yaitu 2 harokat. Bedanya di hurufnya. Kalau yang musyabba itu hurufnya nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim disingkat menjadi naqusu asalukum. Sedangkan yang mukhaffaf itu hurufnya di hayyun tohuro, ha, ya, to, ha, ro, begitu ya. Jadi ketika ada dalam awal surat, ingat-ingat apakah hurufnya huruf musyabba atau mukhaffaf ya. Kalau musyabba dipanjangkan, kalau mukhaffaf cukup dengan ukuran mad tabi'i saja. Baik, kita lanjut pada yang ke-14, yaitu apabila ada ya sukun didahului dengan ya yang bertasdid ya, dan harokatnya itu kasroh, maka hukum bacanya disebut mad tamkin. Oke, cara membacanya ditempatkan di tasdid dan mad tabi'inya. Supaya lebih jelas, lihat contoh. Ada ya sukun ya, sebelumnya ya tasdid dan kasroh ya. Nah, jadi membacanya tekankan. Jadi seperti an-nabiyyina gitu ya. Kemudian contoh yang lain, ini ya sukun, sebelumnya ya tasdid dan kasroh, bacanya huyitum gitu ya. Itu namanya mad tamkin ya. Mad tamkin itu pokoknya ada ya sukun, sebelumnya ada ya tasdid yang berharokat kasroh. Tamkin itu sendiri artinya menempatkan, penetapannya. Jadi seperti ditekan di antara ya tasdid dan sukun, huyitum an-nabiyyina ya, seperti itu. Oke, ringkas saja. Lanjut ke mad yang ke-15, yaitu mad farq. Apa itu mad farq? Mad farq ada dalam Al-Quran, terdapat di 4 tempat. Ini khusus untuk mad farq.
ada cuma di 4 tempat dalam Al-Quran. Cara membacanya dipanjangkan untuk membedakan antara pertanyaan atau bukan, ya. Jadi dipanjangkan supaya jelas bahwa kalimat itu berbentuk pertanyaan. Jadi dipanjangkan itu maksudnya supaya ada nada bertanya. Apa itu? Di mana saja? 2 tempat di surat Al-An'am, ya. Bunyinya seperti ini. Az-zakaraini harrama amil unsayain, gitu ya. Ini A-nya itu dibaca panjang. Az-zakaraini harrama amil unsayain. Itu ada di surat Al-An'am di 2 tempat. Satu lagi ada di surat Yunus yang berbunyi Kul Allahu adzana lakum, ya. A-nya itu panjang. Jadi seperti apa yang tadi kita pelajari tentang mat yang terbentuk dari hamzah, satunya hamzah sukun dan satunya hamzah hidup nih, ya. Jadi akhudu menjadi akhudu, adama menjadi adama, ya. Itu yang tadi kita namakan mat badal. Jadi sepertinya mat farq itu adalah mat badal khusus, mat badal yang bertemu dengan tasdid atau idgham samsiyah, langsung disambung ke huruf selanjutnya. Ini misalkan mat badal ini az-zakaraini, gitu ya. Ini juga Allahu, kul Allahu. Asli katanya sebenarnya Allahu, gitu. Ini juga az-zakaraini, az-zakaraini, gitu. A di sini artinya apakah? Az-zakaraini, apakah 2 orang laki-laki itu, gitu. Nah, dibacanya az-zakaraini. Di sini juga sebenarnya Allahu, apakah Allah, gitu, tapi dibacanya Allahu. Tuh. Satu lagi di surat An-Naml dengan bunyi Allahu. Jadi sama Allahu, apakah Allah. Jadi baca Allahu khairun amma yusyrikun. Itulah yang dinamakan dengan mad farq. Cukup ditandai aja, yaitu 2 tempat di surat Al-An'am yang berbunyi az-zakaraini harrama amil unsayain. Kemudian 1 di surat Yunus yang berbunyi Kul Allahu adzina lakum. 1 lagi di An-Naml yang berbunyi Allahu khairum amma yusyrikun. Itu yang dinamakan mat farq. Oke, itulah jenis-jenis mat yang bisa kita pelajari, ya. Semoga bisa dipahami dan dipraktekkan supaya bacaan kita menjadi lebih baik dan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.